Salam, selamat pagi. Jumpa pagi ini kebenaran firman Tuhan terbaca menurut kitab Amos pasal 9 ayat 11. Pada hari itu aku akan mendirikan kembali pondok Daud yang telah roboh. Aku akan menutup pecahan dindingnya dan akan mendirikan kembali reruntuhannya. Aku akan membangunnya kembali seperti di zaman dahulu kala. Saudara, saya Pendeta Samuel Pandi SP berbagi firman ini, saudara, dengan hendak mengatakan kepada saya dan saudara, kekuatan hidup saya dan saudara adalah pada janji-janji Tuhan. Apapun yang kita lakukan, karena kita percaya janji Tuhan tidak pernah salah. Janji Tuhan yang disampaikan tentang keadilan yang harus diwujudkan dalam hidup kita, itu dinyatakan secara terang benderang oleh Nabi Amos, karena Nabi Amos mengkritik ibadah dengan perayaan-perayaan yang mewah, sementara kehidupan jauh dari standar keadilan. Dan karena itu tujuan penulisan kitab Amos supaya saya dan saudara benar-benar mencintai hidup yang penuh keadilan. Saudara, mengapa keadilan itu penting? Begini saudara, keadilan itu pertama dia mewujudkan apa yang menjadi ciri khas Allah yang kita percaya. Tuhan kita adalah Tuhan yang adil. Seharusnya dosa membuat kita binasa, tetapi karena keadilan Tuhan kita menemukan kasih setia Tuhan. Dia tidak membinasakan kita, justru Dia memperbarui kita sebagai ciptaan yang baru. Dalam kata Alkitab teks kita, cara Tuhan memperkenalkan keadilan itu sama seperti cara Tuhan membangun kembali pondok Daud yang telah roboh. Saudara tahu bahwa kekuatan kepemimpinan Daud itu adalah meski bangsa Israel terdiri dari 12 suku, tetapi dia mampu menyatukan mereka dengan satu nama, yaitu Israel. Semua berpusat pada satu visi yang sama, memahami diri sebagai satu bangsa dengan semangat, dengan satu spiritualitas yang sama, yang percaya kepada Tuhan. Pondok Daud itu kita ibaratkan seperti satu rumah, bahwa di dalam satu rumah memang ada banyak kamar, tetapi karena mereka punya semangat yang sama, mereka punya satu semangat untuk memperlakukan keadilan yang sama, tidak ada pengkotak-kotakan di situ, maka rumah itu kokoh berdiri. Saudara, kalau kita baca Alkitab, kapan sesungguhnya Israel runtuh? Setelah masa kepemimpinan Salomo, itu yang melanjutkan kepemimpinan Salomo sebenarnya berlaku tidak adil. Disitulah ketidakadilan itu menjadi kunci utama runtuhnya kerajaan Israel menjadi dua. Di sini kita bisa mendapatkan satu jawaban bahwa ketika cerminan keadilan Allah tidak lagi ada di tengah-tengah masyarakat kita, di tengah-tengah kehidupan kita, di tengah-tengah persekutuan kita, maka kita akan bisa saja menikmati kapan keruntuhan kita. Dan ini tidak dikehendaki. Amos mendorong saya dan saudara untuk mencintai keadilan. Kenapa? Karena seperti rumah bisa saja runtuh. Orang-orang yang memperlakukan keadilan itu saudara berisiko. Di dalam konteks bernegara, di dalam konteks pemerintahan, banyak kali orang yang menjadi korban karena melakukan keadilan. Mereka bisa sampai maut. Mereka bisa mendapatkan banyak intimidasi atau apa saja mereka dapati. Tetapi perhatikan, Tuhan berpihak kepada orang-orang yang berlaku adil. Mereka makin dibenci, dirobohkan. Mereka seperti rumah di mana dinding-dindingnya hancur, yang kita lihat itu berantakan. Tapi Tuhan mampu untuk membangun kembali. Karena itu saudara, belajarlah mencintai keadilan. Berlaku adillah mulai dari rumah terhadap anak-anakmu, suami, istri, sahabatmu, relasimu. Berlaku adillah di dunia kerjamu, di pasar, di kebun, di mana saja. Berlaku adillah, karena hanya dengan berlaku adillah kita menemukan kasih setia Tuhan.
Mari mulai pagi dengan mencintai keadilan. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, ajarkan kami mencintai keadilan sampai selama-lamanya. Amin.